Mulai aja ini, Bu. Mulai aja, Bu. Ya, langsung aja Ustadz, udah direkam. Bismillah. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal 'amal. Lillahi ta'ala. Kembali mengingatkan para hadirin Ustadz, innamal a'malu binniyat. Innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima suatu perbuatan amal baik yang didasari, yang dilandasi oleh niat yang ikhlas. Oleh karena itu, saya pribadi juga mengingatkan kepada semuanya sama-sama menghadirkan niat yang ikhlas di dalam setiap perbuatan amal baik yang kita kerjakan. Karena di antara syarat agar diterimanya amal perbuatan baik yang dikerjakan seseorang adalah hendaknya dia berniat ikhlas karena Allah Ta'ala. Insya Allah di malam yang gerimis ini kita akan melanjutkan pembahasan kita teori di dalam meraih cinta selamanya, kiat-kiat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi buku ini tidak terkhusus bagi mereka yang hendak menikah saja, akan tetapi juga bagi mereka yang yang sudah menikah sekalipun istilahnya diperlukan, dibutuhkan. Insya Allah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mahar terbesar yang pernah dicatat sejarah. Ini udah kemarin dijelaskan. Mahar terbesar yang pernah dicatat sejarah. Dalam literatur Islam diceritakan tentang banyak kalangan wanita salihah yang menjunjung tinggi keimanannya. Salah satunya adalah seorang sahabiyah namanya Ummu Sulaim. Beliau menjunjung tinggi tentang agama dan keimanannya dan bertaruh atas apapun yang dia cintai di bawah iman dan agama. Diceritakan bagaimana sahabat perempuan ini Ummu Sulaim
memendam rasa cinta terhadap seorang kafir bernama Abu Talhah. Cintanya memang tak bertepuk sebelah tangan. Abu Talhah bahkan terlebih dahulu mencintai Ummu Sulaim hingga akhirnya dia datang untuk meminangnya. Yang mana ketika itu Abu Talhah termasuk orang yang paling kaya raya di kalangan para sahabat. Namun dengan sopan dan penuh rasa hormat, Ummu Sulaim berkata, sesungguhnya aku tidak pantas untuk menolak seorang sepertimu, wahai Abu Talhah. Tapi sungguh engkau seorang yang kafir dan aku muslimah. Maka tak pantas bagiku, maka tidak diperbolehkan bagiku untuk menikahimu. Karena di dalam Islam demikian. Dan tahukah Anda apa yang paling aku inginkan? Ummu Sulaim bertanya kepada Abu Talhah. Abu Talhah pun menjawab, kamu menginginkan emas dan perak. Mendengar itu Ummu Sulaim dengan tegas menjawab, tidak ada sedikit pun keinginanku tentang itu, tentang emas dan perak. Yang aku inginkan adalah engkau dapat memeluk agama Islam. Lalu kemudian Abu Talhah pun tergugah. Dia lantas bertanya kepada Ummu Sulaim, kemana hendak dia pergi untuk dibimbing mempelajari Islam. Ummu Sulaim pun menjawab, aku yang akan membimbingmu untuk masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka seketika itu juga Abu Talhah masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sejak saat itu tidak ada mahar terbesar yang dicatat sejarah yang melebihi maharnya Ummu Sulaim. Karena pada hakikatnya tidak ada sesuatu yang lebih berharga dari Islam. Kenapa? Oleh karena Islam adalah merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan pada hambanya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yu'atil mala liman yuhib wa liman la yuhib wa la yu'til imana illa liman yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan harta bagi siapapun yang Allah cintai dan bagi siapapun yang tidak Allah cintai. Akan tetapi Allah tidak pernah memberikan keimanan, tidak pernah memberikan Islam kecuali bagi orang-orang yang Allah cintai. Oleh karena itu di antara tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya adalah dengan menjadikan ia seorang yang beriman, dengan mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan dengan seutuhnya, dengan mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan dengan seutuhnya. Itu mahar terbesar yang pernah dicatat sejarah. Karena pada hakikatnya nikmat Islam itu adalah nikmat segalanya. Nikmat yang harus dijaga oleh seseorang melebihi apapun. Karena dengan Islam inilah seseorang kelak akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki, yang sesungguhnya, nikmat surga yang tidak ada bandingnya dengan sesuatu apapun dari materi dunia. Karena orang yang cerdas, orang yang berakal adalah mereka yang tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela dari menggadaikan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi dengan hanya sekedar materi dunia yang sangat sedikit. Gitu. Makanya dengan demikian ini adalah merupakan gambaran terbesar yang dijelaskan para ulama tentang mahar terbesar yang pernah dicatat sejarah. Kemudian, nikahkanlah dirinya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman bab keempat ini. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kalian dengan mereka, artinya dengan istri-istri dengan cara yang baik. Berperilaku baiklah dengan istrimu dengan tanpa menyakitinya.
Artinya hendaknya bagi seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik dan tanpa menyakitinya. Dan jangan pernah mengurangi apa yang menjadi haknya. Karena suami yang bermuamalah terhadap istrinya dengan penuh kasih sayang merupakan hamba pilihan Allah. Dia yang senantiasa melakukan istrinya dengan penuh cinta dan kasih sayang, penuh dengan kerendahan hati di hadapannya, senantiasa berbuat baik kepadanya, memaafkan atas kekhilafannya, tidak membalas satu keburukan dengan keburukan lainnya. Kenapa? Oleh karena berbuat baik adalah sesuatu yang dituntut dari seorang suami dan istri. Seorang suami yang seorang suami yang meninggalkan sifat sombong di hadapan istrinya. Dan tetapi dengan demikian maka berperilakulah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Terdapat dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong umatnya, memotivasi umatnya ketika datang seorang laki-laki yang paham akan ilmu agama, juga memiliki akhlak yang baik, maka hendaknya selaku orang tua itu, selaku orang tua perempuan. Jadi ini menceritakan tentang bagaimana ketika ada seorang laki-laki yang akhlaknya baik, perilakunya baik, kemudian agamanya baik, datang kepada orang tua, maka hendaknya tidak mempersulit dirinya. Hanya tidak mempersulit laki-laki yang tersebut. Akan tetapi nikahkanlah. Jadi ketika datang seorang laki-laki, ini khusus bagi bukan khusus, maksudnya ini menceritakan tentang ketika seorang laki-laki datang hendak menikahi putri kita. Maka ketika kita tahu bahwa laki-laki tersebut agamanya bagus, kemudian akhlaknya dan perilakunya juga bagus, maka nikahkanlah dan jangan dipersulit laki-laki tersebut. Jangan memandang kefakirannya atau karena sedikit mahar yang dibayarkannya. Akan tetapi lihatlah bagaimana cara dia berpegang teguh dengan ilmu agama dan kebaikan akhlak. Inilah yang seharusnya pertama dilihat ketika seorang hendak menikahkan putrinya. Kalau dia mendapati seorang yang berakhlak, memegang teguh syariat Islam, maka hendaknya bersegera untuk menikahkannya dengan mempermudah dan tidak mempersulit laki-laki tersebut. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Artinya ketika datang kepada kalian orang laki-laki yang kalian ridhoi dari segi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Karena kalau seandainya tidak demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan di bumi ini. Ini yang istilahnya jarang didapatin di sebagian besar orang tua di zaman sekarang. Karena sebagian mereka atau kebanyakan dari orang tua di zaman sekarang ketika datang laki-laki yang hendak menikahi anak perempuannya ditanya dulu kerjanya apa, penghasilannya apa, udah punya rumah belum, udah punya mobil belum, wah, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bukan seperti itu yang diajarkan Rasul. Bukan seperti itu yang diajarkan Rasulullah. Tapi yang pertama, yang diajarkan oleh Rasulullah hendaknya orang tua itu melihat kepada ilmu agama, melihat terhadap agamanya dan budi pekertinya. Ketika datang laki-laki yang seperti ini, datang yang seorang laki-laki yang agamanya bagus, kemudian akhlak dan perilakunya bagus, kita nikahkan. Karena seandainya kalau tidak demikian, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tadi, akan terjadi fitnah dan kerusakan di bumi ini. Nah itu, insya Allah ibu-ibu di sini memang nggak kayak gitu. Nah, karena orang tua yang ada di sini, kalau udah jadi orang tua,
Nah, terus. Nah, adapun orang yang menolak seorang laki-laki yang agamanya bagus, yang akhlak dan budi pekertinya bagus, demi mengharapkan seorang yang bergelimangan harta, jabatan, dan sombong di hadapan manusia, dengan demikian dia telah menuju fitnah, kerusakan di muka bumi, dan juga kehancuran dari akhlak putra-putri mereka, akhlak putra-putri. Makanya berakhlak baik itu adalah senantiasa sesuatu yang dituntut dari masing-masing dari kita. Berakhlak baik ataupun akhlakul karimah itu sebagaimana sering dijelaskan bahwa ungkapan dari 3 perkara. Sabar ketika disakiti. Kemudian yang kedua adalah tidak menyakiti orang lain dan tidak membalas keburukan yang dikerjakan, yang diberikan orang lain kepadanya. Orang yang konsisten menjaga ini, maka dia, artinya orang yang senantiasa konsistensi berakhlak baik, maka dia berada di derajat yang tinggi menurut Allah. Sekalipun dia tidak pernah puasa, kecuali di bulan Ramadan. Artinya kecuali dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah sholat kecuali yang 5 waktu, maka dia seperti orang yang mengerjakan sholat malam dan orang-orang dalam keadaan itu. Itu perumpamaan dalam hadis dijelaskan seperti itu, bahwa perumpamaan orang yang berakhlak bagus, akhlak mulia, maka dia seperti derajat atau memiliki derajat seperti orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat fardu, senantiasa mengerjakan sholat sunnah, puasa sunnah, tapi dia tidak berakhlak baik. Jadi derajatnya lebih tinggi daripada orang yang mengerjakan sholat sunnah, mengerjakan puasa sunnah, tapi tidak berakhlak mulia, tidak berakhlak baik. Itu. Terus judul selanjutnya, aku sangat menyayangimu. Rasulullah tidak melarang seorang suami untuk menampakkan bukti kasih sayang dan kecintaannya terhadap istrinya. Bahkan di antara wasiat Rasulullah terhadap para sahabatnya adalah sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, istausu idza ahabba ahadukum falyu'limhu. Ini suatu hadis yang jarang dipraktekkan di zaman kita sekarang. Jadi mana dari hadis ini, idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu, maka ketika salah satu dari kalian mencintai saudaranya yang semuslim, maka hendaknya dia memberitahukan akan hal itu. Dengan mengatakan misalnya kepada temannya, ana uhibbuka fillah. Ana uhibbuka fillah. Ini adalah sesuatu yang jarang kita dapatkan, terutama di Indonesia. Padahal Rasulullah mengajarkan bahwa kita hendaknya saling mencintai. Bahwa hendaknya seorang suami menampakkan bukti kasih sayangnya itu terhadap istrinya. Jadi tadi sebagaimana saya singgung, sebagaimana saya jelaskan, seperti mengatakan sesama saudaranya semuslim, aku mencintaimu karena Allah. Lantas kalau seandainya demikian, bagaimana dengan seorang istri yang merupakan bagian senang, sedih, sekaligus teman seorang suami ketika di dalam rumahnya. Bahkan di antara romantisnya Rasulullah terhadap istri-istrinya, beliau itu setiap pagi keliling ke rumah istri-istrinya. Tujuannya buat apa? Buat sekedar mengucapkan salam. Gitu. Kemudian suatu ketika Sayyidah Aisyah juga bertanya,
kepada Rasulullah, siapakah istrimu kelak di surga? Kemudian Rasulullah menjawab, kamu diantaranya kepada Aisyah. Kemudian dari sahabat itu bukti bukti bahwa Rasulullah benar-benar menampakkan kasih sayang terhadap istri-istrinya. Kemudian dari sahabat Ammar ibn Yasir, beliau juga berkata bahwa Aisyah adalah kecintaan Rasulullah di dunia dan di akhirat. Kemudian hendaknya juga seorang suami menampakkan kecintaan terhadap istrinya itu di hadapan orang-orang terdekatnya. Jadi di hadapan teman-teman istrinya, di hadapan sahabat-sahabat istrinya. Kenapa? Agar dapat menambah pundi-pundi kecintaan dan kasih sayang. Jadi merasa bangga suami itu memiliki dirinya. Jadi dengan demikian dia akan menambah akan menampakkan kecintaan di hadapan orang-orang terdekat istri. Karena itu dapat memupuk, menambah pundi-pundi kecintaan dan kasih sayang. Diceritakan dari Sayyidah Aisyah, beliau berkata, suatu ketika para istri Rasulullah mengutus Fatimah, putrinya Rasulullah, untuk meminta izin kepada Rasulullah ikut menemaninya ketika Aisyah sedang sakit. Lalu Rasulullah mengizinkan terhadap Fatimah tersebut untuk masuk. Fatimah pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kepala istrimu mengutus aku agar aku menanyakan keadilan atas putrinya Abu Quhafah. Putrinya Abu Quhafah itu ya itu tadi Sayyidah Aisyah. Rasulullah pun menjawab, wahai putriku, bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai? Jadi ketika Rasulullah ketika Sayyidah Aisyah sakit, Rasulullah menemani Sayyidah Aisyah. Kemudian Fatimah putrinya izin masuk. Masuknya itu atas perintah dari istri-istrinya yang lain. Kemudian ketika masuk diizinkan oleh Rasulullah, Sayyidah Fatimah ini bertanya melontarkan ucapan meminta keadilan atas putrinya Abu Bakar tadi, atau yang dimaksud adalah Sayyidah Aisyah. Rasulullah pun menjawab, wahai putriku, bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai? Fatimah pun menjawab, iya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menjawab, maka cintailah ini juga bagi Aisyah. Jadi, ketika engkau mencintai aku, maka cintai juga ini bagi Aisyah. Di dalam Sahih Bukhari, suatu ketika Ammar ibn As datang kepada Rasulullah menanyakan, siapakah orang yang paling Anda cintai? Rasulullah pun menjawab, Aisyah. Ammar berkata kembali, adapun dari kalangan laki-laki, Rasulullah menjawab, ayahnya Aisyah. Artinya siapa yang dimaksud adalah Abu Bakar. Kemudian Ammar bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Jadi sudah Abu Bakar, siapa lagi? Rasulullah menjawab, Umar. Kemudian Ammar pun terdiam, tidak lanjut bertanya. Kenapa? Karena takut Rasulullah menjadikan dirinya sebagai yang terakhir. Kecintaan Rasulullah terhadap Sayyidah Aisyah sangatlah nampak di kalangan para sahabat. Bahkan ketika mereka hendak memberikan hadiah kepada Rasulullah, dipilih giliran harinya Aisyah. Karena Aisyah sangat dicintai Rasulullah, memiliki banyak keutamaan dibandingkan dengan istri-istri Rasulullah yang lainnya. Di antara keutamaan beliau atau di antara keutamaan Sayyidah Aisyah, bahwa ketika Rasulullah sakit di akhir hayatnya, beliau dirawat di rumahnya Aisyah. Lalu ketika Rasulullah meninggal, juga dikuburkan di rumahnya Aisyah. Betapa besar keutamaan yang Allah berikan terhadap Sayyidah Aisyah. Terdapat atau diceritakan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa ketika Rasulullah sakit menjelang wafatnya, Rasulullah bertanya kepada para istrinya, giliran siapa esok hari? Para istrinya pun menjawab, giliran Fulanah. Rasulullah bertanya lagi, giliran siapa esok hari? Rasulullah pun menjawab, giliran Fulanah.
besoknya siapa lagi? Rasulullah bertanya demikian, besoknya siapa lagi? Dijawab oleh istrinya, giliran fulana. Para istrinya pun dengan demikian paham bahwa Rasulullah menginginkan gilirannya Aisyah. Hingga akhirnya mereka semua berkata, para istrinya berkata, kita rela memberikan giliran kita untuk Aisyah. Kemudian Aisyah pun melewati malam-malam harinya dengan keadaan terjaga merawat Rasulullah. Ketika mendekati ajal dan kepala Rasulullah berada di dalam pelukan Aisyah. Beliau, Sayyidah Aisyah, menceritakan momentum yang istimewa. Ini dijelaskan di dalam ucapannya. Bahwa di antara kenikmatan yang Allah berikan kepadaku, kata Sayyidah Aisyah, adalah bahwa Rasulullah meninggal di rumahku. Di hari giliranku, di atas pelukanku. Allah menyatukan air ludah Rasulullah dengan air ludahku. Ada ceritanya, nanti akan saya ceritakan bagaimana air ludahnya Rasulullah bercampur dengan air ludahnya Aisyah. Kenapa? Karena suatu ketika Abdurrahman masuk dengan membawa siwak. Dan posisiku ketika itu sebagai tempat bersandar Rasulullah, Sayyidah Aisyah. Lalu Rasulullah pun melihat siwak yang dibawa Abdurrahman. Hingga aku paham bahwa Rasulullah menyukai siwak dan menginginkan bersiwak. Hingga aku memberikan isyarat kepada Abdurrahman agar memberikan siwak tersebut. Ketika aku mengambil siwak itu dan memberikannya kepada Rasulullah, beliau merasa kesakitan dengan siwak tersebut karena masih keras. Karena siwaknya masih keras, ketika digunakan, dipakai oleh Rasulullah, beliau merasa kesakitan. Hingga akhirnya aku berkata, biar aku yang menjadikan lembut siwak itu, wahai Rasulullah. Sehingga akhirnya siwak tersebut terlebih dahulu dipakai oleh Sayyidah Aisyah, dilembutkan. Rasulullah pun memberikan isyarat itu. Artinya memberikan isyarat iya. Kemudian aku menyiwaki Rasulullah dengan siwak yang aku lembutkan tersebut. Jadi bagaimana diceritakan di situ, ludahnya Aisyah bercampur dengan ludah Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun meninggal dan dimakamkan di rumah Aisyah. Ketika Rasulullah meninggal, umur Sayyidah Aisyah ketika itu masih sekitar 18 tahun. Akan tetapi meskipun demikian, beliau atau Sayyidah Aisyah merupakan perempuan yang paling alim dan ahli fikih di kalangan para sahabat. Semoga Allah meridhoi Ummul Mukminin Aisyah dan mengumpulkan kita bersamanya kelak di surga. Rasulullah memerintahkan kita untuk saling mencintai karena Allah. Dengan mencintai sesama saudaranya semuslim apa yang dicintai bagi dirinya. Tidak mengkelabuinya baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Akan tetapi mencintai sesama saudaranya semuslim dengan tulus dan penuh kecintaan. Ketika melihat dari diri saudaranya kebaikan, maka ikut merasa senang. Ikut memotivasi, ikut menyemangati. Akan tetapi ketika melihat suatu keburukan, maka dia berusaha untuk merubah dan membebaskan saudaranya dari keburukan tersebut. Menasehatinya sehingga dia dapat memperbaiki sesuatu yang buruk itu. Misalnya, kalau dia melihat saudaranya semuslim meninggalkan sholat, maka dia menasehati dan memperingati dari bahaya mereka yang meninggalkan sholat. Ceritakan tentang bagaimana bahaya orang yang meninggalkan sholat. Dan disebutkan contoh azab-azabnya, ancamannya. Kalau seandainya saudara semuslim tersebut masih tidak paham akan ilmu agama, atau masih tidak paham tentang bagaimana cara sholat yang benar, maka dia ajarkan. Atau kalau seandainya dia tidak bisa mengajarkan, maka dia arahkan kepada mereka yang dapat mengajari ilmu agama tersebut. Yang dapat mengajari ilmu agama dengan benar. Inilah makna dari saling mencintai seseorang karena Allah. Orang yang saling mencintai karena Allah ketika di dunia bukan hanya sekedar karena hawa harta
atau karena hawa nafsu belaka, maka kelak di akhirat, maka kelak di hari kiamat Allah sematkan atau Allah selamatkan dia dari panasnya matahari. Karena di dalam kecintaan ini atau di dalam kecintaan saling mencintai karena Allah terdapat unsur tolong menolong di dalam meraih keridhaan. Jadi kelak orang yang saling mencintai seseorang karena Allah akan diselamatkan dari panasnya matahari. Adapun mereka yang berteman dengan seseorang yang buruk perangainya, didasari dengan rasa curang dan tipu daya, maka itu hanya akan berakibat buruk baginya di dunia ataupun di akhirat. Karena bisa saja pertemanannya berubah menjadi permusuhan seiring berlalunya hari. Seiring berlalunya waktu, bisa saja pertemanan tersebut menjadi permusuhan. Nah, maka hendaknya bagi sepasang suami istri untuk menjalankan nasihat ini agar sama-sama meraih derajat yang tinggi menurut Allah. Cukup sebagai balasan orang yang saling mencintai karena Allah kelak di hari kiamat, orang yang saling mencintai karena Allah berada di bawah naungan arsy. Di bawah naungan arsy di mana sebagian orang merasakan panasnya matahari. Mereka orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul di dalam ketakwaan dan ketaatan, bukan dalam keburukan dan kemaksiatan, bukan hanya sekedar untuk meraih materi dunia semata, tidak saling menipu, tidak saling mengkelabui, akan tetapi saling mencintai karena mengharapkan ridha Allah. Maka kelak tadi akan mendapatkan atau di hari kiamat kelak nanti akan berada di bawah naungan arsy. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh. Semoga kita dijadikan sebagai orang yang saling mencintai karena Allah. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutahabbuna bijalali lahum manabirun min nurin yaumal qiyamah." Bahwa orang yang saling mencintai karena keagunganku Allah, maka kelak di akhirat memiliki mimbar yang terbuat dari cahaya. Hal ini terjadi sebelum mereka masuk ke dalam surga. Artinya kejadian ini kelak mereka diberikan sebelum masuk ke dalam surga. Allah dudukkan mereka di bawah naungan arsy di atas mimbar terbuat dari cahaya yang membuat orang-orang atau bahkan para nabi dan syuhada, orang-orang yang mati syahid terkagum-kagum dan merasa senang. Sekalipun mereka atau sekalipun para nabi itu memiliki derajat yang lebih tinggi dari mereka tentunya. Tapi para nabi merasa kagum, merasa senang dengan mereka, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Karena kecintaan yang hakiki. Kecintaan yang hakiki karena Allah di dalam ikatan pertemanannya tidak ada unsur tipu daya, tidak ada unsur saling mengkelabui. Dalam artian ketika melihat saudaranya semuslim mengerjakan keburukan, dia tidak menghiasi keburukan tersebut agar saudaranya tetap di dalam keburukan itu. Tidak demikian. Tidak berdiam diri selama dia bisa menyelamatkan saudaranya tersebut dari keburukan. Akan tetapi ketika melihat saudara yang mengerjakan kebaikan, dia menyemangati, dia memotivasi untuk tetap kontinuitas menjaga kebaikan itu. Inilah makna saling mencintai karena Allah. Dalam hadis qudsi yang lainnya bahwa Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Haqqat mahabbati lil mutahabbina fi." Bahwa kecintaan Allah kelak bagi mereka yang saling mencintai karenanya. Terus kebahagiaan duniawi. Istri solehah merupakan salah satu bentuk dari 4 perkara kebahagiaan seseorang di dunia. Dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda,
fasa'adatud dunyawiyah hiya kal baitil wasi' wal markabil hani waz zaujatis salihah wal jaris salih. Artinya kebahagiaan seseorang di dunia ini itu seperti atau mencakup seperti rumah yang lapang, kendaraan yang nyaman, istri yang soleh dan istri yang solehah dan keluarga yang bukan keluarga ya dan tetangga yang soleh. Jadi 4 perkara ini merupakan kebahagiaan dan ketentraman seseorang di dunia. Bahkan di antara perkara yang dapat menolong dalam urusan agama seseorang sehingga ke-4 perkara ini dapat bermanfaat untuk akhiratnya. Jadi ke-4 perkara ini di antara perkara yang dapat menolong dalam urusan agama seseorang sehingga bermanfaat untuk akhiratnya. Bukan makna dari hadis ini bahwa orang yang memiliki ke-4 perkara ini ketika di dunia dengan memiliki rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, tetangga yang soleh, istri yang soleh akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Belum tentu. Belum tentu. Karena pokok dari ajaran Islam adalah itu beriman terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ini merupakan perbuatan yang paling afdal. Karena ini beriman kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan perbuatan yang paling afdal. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah, maka dia telah kehilangan kunci kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat. Sesungguhnya yaitu kebahagiaan akhirat yang tidak memiliki penghabisan dan pengakhir. Maka istri solehah adalah dia yang senantiasa menolong bagi suaminya, baik di dalam kehidupan sehari-hari mengurus rumah sehingga dapat menolong suami tetap fokus dengan pekerjaannya. Nikahilah seorang perempuan berdasarkan agama dan akidahnya. Karena ketika dia tidak paham akan ilmu agama, bisa saja dia merusak karakter suaminya yang dapat menyebabkan keruhnya dari keberlangsungan rumah tangga. Jadi dipilih itu perempuan yang bagus agamanya dan akidahnya. Karena kalau seandainya dia tidak paham akan ilmu agama, bisa saja perempuan tersebut merusak karakter dari suaminya yang dapat menjadikan keruh dari keberlangsungan rumah tangga. Begitu juga ketika seorang istri memiliki perangai yang buruk, maka madharatnya akan lebih banyak dari manfaatnya. Rasulullah menganjurkan kepada kita ketika hendak menikahi untuk memilih seseorang karena sebab agamanya. Karena sebab dia senantiasa takut kepada Allah, berperilaku baik, senantiasa taat perintah suaminya di dalam meraih keridhaan Allah. Dalam sebuah hadis dijelaskan tunkahul mar'atu li arba', limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha. Fadfar bidatid taribat yad. Artinya nikahilah seorang perempuan karena sebab 4 perkara. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena kecantikannya, yang ketiga karena nasabnya, dan yang keempat karena agamanya. Maka raihlah keuntungan dengan menikahi perempuan yang paham dan mengamalkan akan ilmu agama, maka engkau telah termasuk orang yang benar-benar beriman. Artinya ketika 4 perkara ini tidak terkumpul dari seorang perempuan, maka nikahilah oleh kalian perempuan yang paham akan agamanya, perempuan yang bagus agama. Jadi ketika 4 komponen ini tidak terkumpul dari seorang perempuan, maka pilihlah seorang perempuan yang paham dan mengamalkan akan ilmu agama. Di dalam hadis ini ada ajaran dari Rasulullah untuk menikahi seorang perempuan karena agamanya, senantiasa takut kepada Allah, berbuat baik terhadap suaminya, dan senantiasa taat di dalam senantiasa mentaatinya di dalam ketaatan kepada Allah. Maka dari hadis ini merupakan motivasi bagi seorang perempuan untuk senantiasa upgrade kualitas diri, dan tentunya itu dengan mempelajari ilmu agama. Kenapa? Karena hidupnya Islam itu dengan
hidupnya ilmu agama. Orang-orang tidak akan pernah menuju kehancuran selama ilmu agama ada di antara mereka. Akan tetapi kehancuran di antara mereka dengan hilangnya ilmu agama. Suatu ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, ketika engkau keluar dari rumah," dalam hadisnya ya masyhur lah, kalian juga insya Allah pada hafal, "La antaghdwa fatata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah." La antaghdwa fatata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Wahai Abu Dzar, ketika engkau keluar rumah dengan tujuan mempelajari satu ayat dari Al-Quran, maka pahalanya itu lebih afdal daripada mengerjakan 100 rakaat sholat sunnah. Sedangkan ketika engkau keluar dari rumah dengan tujuan wala antaqdu fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalli al-faraqah. Sedangkan ketika engkau keluar rumah dengan mempelajari satu bab dari ilmu agama, maka kata Rasulullah itu pahalanya lebih afdal daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah. Maka dengan demikian orang yang mempelajari satu bab dari ilmu agama seperti mempelajari tentang bab wudu, tentang bab mandi jenabah, bab tayamum, bab syarat-syarat sholat, bab yang membatalkan wudu, maka itu pahalanya lebih afdal, lebih besar dari seseorang yang mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah. Ini motivasi dari Rasulullah. Kalau seandainya perkataan Rasulullah saja istilahnya kurang digugu, bagaimana dengan perkataan seseorang yang bahkan bagaimana dengan perkataan orang lain. Tapi terkadang sebagian orang itu lebih mendengar ucapan, mendengar quotes dari seseorang yang terkenal ketimbang ucapan Rasulullah. Misalnya, misalnya bahwa ketika ada orang sukses, misalnya si fulan siapalah itu, mengatakan bahwa kunci orang sukses adalah tidak pernah tidur di pagi hari. Misalnya begitu. Padahal itu adalah merupakan nahj, merupakan ajaran dari Rasulullah itu sendiri. Tapi terkadang orang lebih memilih atau lebih mendengar ucapan orang lain ketimbang Rasulnya sendiri. Itu yang mengherankan. Dalam sebuah hadis dijelaskan buri kali ummati fi bukuriha. Jadi keberkahan umatku itu terdapat pada pagi harinya, pada pagi hari orang tersebut. Artinya keberkahan, maka orang yang ingin berkah hidupnya nggak tidur di malam harinya, di pagi harinya. Tapi terkadang ya sebagian orang lebih mendengar kepada omongan si fulan ataupun si fulan ketimbang mendengarkan Rasulullah. Lanjut ini. Ada suaranya, Ri. Ya lanjut aja Ustaz. Lanjut. Ya terserah. Terserah. Ya udah kalau masih lanjut. Terus orang yang paling baik terhadap istrinya. Orang yang paling baik terhadap istrinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Bahwa sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang paling baik di antara kalian di dalam memperlakukan keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah sebaik-baiknya orang di dalam memperlakukan keluarga. Hadis ini memberikan makna bahwa Rasulullah adalah orang yang paling baik
orang yang paling banyak berbuat baik terhadap istrinya. Dan umatnya yang berperilaku baik terhadap istrinya merupakan orang muslim atau seorang muslim yang mulia. Di antara bentuk akhlak mulia Rasulullah, ketika beliau menginap di rumah di salah satu rumah istrinya, dia pergi di pagi harinya untuk mengunjungi setiap rumah dari istrinya hanya sekedar untuk mengucapkan salam kepada mereka. Beliau yang mendatangi pintu setiap rumah dari istrinya untuk sekedar mengucapkan salam. Tidak menunggu mereka datang kepada Rasulullah untuk mengucapkan salam. Lihatlah kebahagiaan seperti apa lagi yang masuk ke dalam hati para istri dengan mendapatkan ucapan salam dari Rasulullah, makhluk yang paling mulia secara mutlak. Jadi pagi hari itu romantisnya beliau itu romantisnya Rasulullah. Pagi kesayanganku, misalkan kalau kita assalamualaikum, bagaimana tidak senang, tidak meleleh itu suaminya itu istri ketika di pagi harinya begitu. Nah, maka orang yang mencintai Rasulullah hendaknya dia memperlakukan istrinya dengan penuh kebaikan, bukan dengan sombong atau angkuh, tetapi dengan cinta, kasih sayang, dan kesabaran. Di antara bentuk tawaduknya Rasulullah, beliau berkhidmat atau melakukan pekerjaan di rumahnya itu sebagaimana umumnya manusia. Ikut serta di dalam merapihkan rumahnya. Bahkan beliau yang memerah susu kambing dengan tangannya sendiri yang mulia, menimba air sumur, membenarkan sendalnya yang ketika membutuhkan kepada perbaikan dengan tangannya sendiri yang mulia. Suatu ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika berada di dalam rumahnya. Aisyah menjawab bahwa beliau melakukan sendiri apa yang dilakukan pada umumnya seseorang ketika berkhidmat. Bentuk tawadhu'nya Rasulullah. Makanya rendah hati itu sangat dituntut. Para nabi adalah manusia yang paling rendah hati. Karena para nabi seluruhnya itu pernah menggembala domba. Jadi seluruh para nabi dari Adam sampai Rasulullah Muhammad, mereka pernah menggembala domba. Rasulullah pernah menggembala domba ketika berada di Mekah. Begitu juga Nabi Musa pernah menggembala domba milik Syuaib selama 2 tahun. Kenapa? Karena di dalam menggembala domba, seseorang itu dilatih bagaimana bertahan, bagaimana bertahan dengan sifat capek dan susah. Karena itu orang yang pernah menggembala domba biasanya bisa mengurus seluruh keperluan manusia dengan segala keluh kesahnya. Oleh karena sifat tawadhu atau rendah hati itu dituntut baik terhadap anak kecil, orang tua, orang kaya, orang miskin dengan tujuan mengharapkan ridha Allah. Karena dengan sifat tawadhu inilah akan timbul saling kepercayaan. Dan dengan sifat tawadhu seorang muslim diangkat derajatnya. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan innakum lataghfuluna an afdalil ibadati at-tawadhu. Jadi hendaknya jangan pernah lalai. Masing-masing kita jangan pernah lalai dari mengerjakan di antara ibadah yang paling agung, paling mulia, yaitu tawadhu, rendah hati. Maka betapa indahnya ketika seorang suami mengajarkan sendiri, betapa indahnya ketika seorang suami mengerjakan sendiri apa yang menjadi kebutuhannya daripada harus menunggu bantuan dari istrinya. Sebagaimana hal ini juga dituntut dari suami istri untuk saling tatawu, saling mentaati dan bekerja sama di dalam mengerjakan kebaikan. Oleh karena dengan sifat tawadhu, sifat rendah hati, dan sifat tatawu itu merupakan fondasi kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami berbuat baik kepada istrinya dengan rendah hati dan penuh kasih sayang,
Begitu juga seorang istri penuh taqwa, legowo di dalam menolong suaminya di dalam urusan agama dan dunia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada yang ditanyakan? Monggo. Subhanallah. Kalau tidak ada, mungkin untuk sampai di sini pertemuan kita malam ini. Kalau seandainya tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan mengucapkan tahlil dan salawat Rasulullah. Barakallahu fikum wa assalamualaikum warahmatullahi. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Kalau untuk perempuan, bagaimana cara memilih laki-laki yang baik untuk menjadi suaminya? Kan tadi dijelaskan dalam sebuah hadis, idza ja'akum man tardawna dinahu zawwijuhu. Jadi kan yang namanya perempuan itu tidak memilih. Artinya bukan tidak memilih, gimana ya? Artinya kan perempuan itu datang menunggu laki-laki datang gitu kan. Nah, maka ketika laki-laki datang, kemudian mendapati laki-laki tersebut baik agamanya, baik akhlak dan budi pekertinya, maka nikahilah perempuan laki-laki tersebut. Gitu kali ya jawabannya. Jadi ya perempuan mah nggak bisa memilih. Artinya dia menunggu laki-laki datang kepadanya, kemudian ketika dia mendapati laki-laki tersebut bagus agamanya, bagus akhlaknya, maka dengan walinya nikahkanlah laki-laki tersebut dengan anaknya. Ya, ada lagi? Kalau tidak, saya tutup. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.